Saya rekam dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, walaupun jauh tapi tetap terasa dekat. Posisi saya sekarang ada di Sampang. Insya Allah Kamis depan kita luring ya, karena saya insya Allah mendarat dari Jakarta. Saya perkirakan jam 7, lambat-lambatnya jam 8, sehingga Kamis depan kita bisa kuliah dengan tatap muka langsung. Karena saya hari Selasa sampai Kamis, tapi saya Kamis pagi sudah meninggalkan Jakarta, ada kegiatan di Bogor. Hari ini kita bisa mengawali kuliah dan posisi saya sekarang ada di Sampang. Mudah-mudahan walaupun jauh tetap dekat. Sekali lagi, walaupun jauh tetap dekat. Sekalian temannya yang lain dihubungi, sudah dihubungi Mbak Risma? Sudah dihubungi belum temannya yang Sampun, lain? Pak. Ampun. Hari ini kita akan membahas hadis tentang ruang lingkup pendidikan dan metode pendidikan. Sekali lagi, hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup pendidikan dan metode pendidikan. Ruang lingkup pendidikan itu, karena kenapa di HKI, di hadis ahkam ini kok membahas pendidikan? Karena masalah hukum itu juga ada hubungannya dengan pendidikan juga. Sekali lagi, hukum itu juga ada pendidikannya juga, pendidikan hukum. Dalam posisi apapun di dunia pendidikan itu, ada pilar-pilar pendidikan yang tidak terpisahkan. Yang pertama, ada yang mendidik atau pendidik atau guru. Yang kedua, ada yang diajar, yaitu siswa, santri, mahasiswa. Ada materi yang diajarkan, kemudian ada kurikulum yang ditetapkan karena materi yang diajarkan itu berdasarkan grand design kurikulum, kemudian ada sarana prasarana dan ada penilaiannya, ada penilaian, kemudian apalagi ada metode cara menyampaikan. Maka hari ini kita akan membahas tentang metode pendidikan itu, tentang ruang lingkup pendidikan itu. Berbicara tentang ruang lingkup pendidikan, karena kita ini adalah mengkaji hadisnya ya, mengkaji hadisnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan pendidik dan perbuatan mendidik. Hadisnya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-24. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil asyajji Abdul Qais. Lil asyajji itu adalah kepada asyajji Abdul Qais, inna fika, sesungguhnya di dalam dirimu, inna fika, sesungguhnya di dalam dirimu, khoslataini, ada dua karakter, ada dua hal, ada dua entitas, yuhibbuhuma, yang kedua-duanya akan dicintai oleh siapa? Allahu Allah. Jadi ada dua hal di dalam diri ini, di dalam diri Asyaj Asyaj Abdul Qais ini ada dua karakter yang disukai oleh Allah. Apa yang ada di dalam diri Abdul Qais itu adalah al-hilmu, sifat halim, dan al-anatu, dan sifat anat. Halim itu adalah penyantun. Halim itu kelemah lembutan. Halim itu adalah perhatian. Jadi kalau eh, Nabi Ibrahim ketika meminta dikasih anak, maka kemudian di dalam Al-Quran surah As-Saffat, Fabashar bil min halim.
fabasyarnahu bil gulamin halim. Aku beri kabar gembira kau akan lahirnya anak yang penyantun. Sikap yang penyantun, mengasihi, menghormati, mengayomi, ngopeni, itu ada pada sifat-sifat seorang guru. Maka perbuatan mendidik itu adalah ada halim, penyantun, lemah lembut, kemudian telaten, al-anatu, dan berhati-hati. Kenapa? Sesungguhnya orang-orang yang dididik adalah makhlukun min zamanin ghaira zamanikum. Jadi peserta didik kita, santri kita, itu adalah makhluk yang tidak sezaman dengan kita. Maka seperti Mbak Risma seorang hafidhah seperti ini, kan sudah mengajar ya. Mengajar di mana Mbak Risma? Mbak Risma sudah ngajar di mana? TPG, Pak. Hah? Sampun. Ngajar di TPG. TPG apa? Teng TPG. Hah? Al Ihsan kelompok 10 kali teng Nurul Quran. Nurul Quran. Nah, udah ngaji di dua TPG, maka sesungguhnya anak-anak yang mau belajar membaca Al-Quran itu sudah anak-anak yang luar biasa. Anak yang sudah menyediakan waktunya untuk bermain, waktunya untuk bersenang-senang, untuk apa? Berinteraksi dengan mu'alim, dengan pendidik, pengajar, mu'adib yang mengajarkan tata krama, murabbi yang mendidiknya. Karena pada diri seseorang ada mu'alim, hanya sekedar mengajarkannya. Murabbi betul-betul membimbing potensinya. Mu'adib membimbing tata krama sopan santun, etika, dan moral. Maka dalam diri seorang pendidik ini, maka kemudian bagaimana menghadapi anak. Ingat kalau kata Sergio Giovanni, tidak ada anak yang tidak dapat dididik, yang ada adalah gurunya yang tidak berhasil mendidik. Ketika menghadapi anak yang betul-betul sebel, diajari sekarang, diajari besok lupa, besok diajari lusanya lupa, begitu seterusnya. Maka tetap seorang pendidik yang penyantun, yang halim, itu akan dengan lemah lembutnya membimbing dia supaya dia menjadi anak yang bisa diharapkan. Karena sesungguhnya anak-anak yang datang ini kan dengan berbagai macam potensi. Maka itulah yang kemudian di dalam seorang guru itu ada al-halim itu, ada sifat penyantun itu, yang di situ betul-betul lemah lembut menghadapi santri, siswa, dan peserta didiknya. Kemudian hati-hati. Hati-hati itu berarti ada kewaspadaan di dalam mempersiapkan segalanya untuk dapat dilakukan secara baik di dalam proses pendidikan itu. Kemudian hadis berikutnya, di hadis berikutnya, Anna Aba Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mim mauludin, tidak ada satupun dari yang dilahirkan illa yuladu, kecuali dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan fitrah bersih. Tsumma yaqulu iqra'u, maka bacalah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Lah, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, fitrah ini kalau di dalam Al-Qur'an adalah tak mabsut, bukan hanya bersih, tapi bayi yang dilahirkan yang bersih itu punya gharizah tauhid, punya gharizah mengagungkan Allah. Maka bagaimana terkait dengan kondisi peserta didik, sekali lagi kondisi peserta didik ini, jadi komponen pendidikan yang kedua tadi mu'alim yang mengajarkan, sekarang komponen yang kedua adalah peserta didik. Maka kondisi peserta didik ini, sesungguhnya peserta didik ini adalah bersih, yang membawa segala macam potensi. Potensi ini untuk siap dikembangkan. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Tetaplah pada fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia itu dalam fitrahnya. La tabdila lil khalqillah, tidak ada ganti bagi ciptaan Allah itu. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus.
Berarti seluruh siswa kita, santri kita, ini sebetulnya sudah membawa kepatuhan untuk mematuhi titah perintah Allah dan Rasul-Nya. Punya fitrah kepatuhan untuk menerima pelajaran. Punya kesiapan untuk menerima materi. Tinggal bagaimana guru ini bisa menangkap potret potensi itu. Tapi justru yang bisa menangkap potensi fitrah itu bukan dari dunia Islam itu. Tapi dunia di luar Islam yang bisa menangkap potensi itu. Padahal kita sudah ditunjukkan oleh Allah. Fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah pada fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia itu dalam fitrahnya, tidak ada ganti bagi ciptaan Allah itu. Demikian itu adalah agama yang lurus. Nah, ini artinya apa? Peserta didik atau komponen dari pendidikan yang guru adalah peserta didik ini siap untuk menerima bimbingan, tuntunan dari murabbi, kemudian mu'alim, mu'adib, yang siap untuk menumbuh kembangkan dengan segala macam potensinya itu. Kemudian masih dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga sama, tadi dari riwayat Bukhari, sekarang di riwayat Muslim. Di riwayat Bukhari, riwayat Muslim masih di dalam Muslim, di Sahih Muslim di hadis 4804, kemudian di Sahih Muslim yang lain 4805. Berikutnya, ini beda lagi. Mauludin, tidak ada satupun yang dilahirkan illa yuladu, kecuali dilahirkan alal fitrah, atas dalam keadaan fitrah, fa'abawahu, maka dua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani, au yusyarrikanihi, atau menjadi orang musyrik. Faqala, maka berkatalah rajulun, seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aro'aita law mata qabla dzalik, bagaimana pendapatmu ya Rasul, andaikan mereka meninggal sebelum berkesempatan dididik menjadi Yahudi, Nasrani, atau musyrik? Qala, Rasulullah menjawab, Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah maha mengetahui terhadap apa yang ada pada apa yang mereka kerjakan. Berarti urusan mati, apakah kemudian dia meninggal sebelum dididik menjadi Yahudi atau yang lain, maka yang jelas jikalau kemudian kita hubungkan di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah, disebut wildan mukhalladun. Wildan mukhalladun, wildanul mukhalladun adalah anak manusia yang meninggal di saat bayi yang belum berkesempatan untuk berbuat dosa. Apakah dia anak orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau siapapun, maka disitulah tetap posisinya adalah fitrah karena belum punya dosa. Sehingga Allah lebih tahu dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia ini akan berbalas. Sekali lagi, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan berbalas dan akan mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukan oleh manusia itu di dunia. Terus kemudian bagaimana dasar dan tujuan pendidikan? Berkaitan dengan dasar tujuan pendidikan, bahwasanya Rabi'ah bin Yazid ad-Dimashqi dari Abdullah bin Amir al-Yasobi, dan ia mendengar Muawiyah berkata, iyyakum ahaditsu illa hadisan kana fi abdin Umar, fa inna Umar kana yukhifun nasa fillahi azza wa jalla, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti bagi kalian yang beberapa hadis, kecuali hadis yang pada zaman Umar, sesungguhnya Umar menakut-nakuti orang atas tentang Allah azza wa jalla, dan Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya Rasulullah SAW? Man yuridullahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan. Sekali lagi, barang siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, maka di situ yufaqihu fiddin, maka fahamkanlah dia dengan agama. Maka
tujuan kita mengajar, dan ini yang menjadi dasar pendidikan kita, bahwa pendidikan agama pada diri anak, sekali lagi, pendidikan agama pada diri anak adalah bagian dari ikhtiar untuk memahamkan agama. Kenapa? Dengan agama, hidup itu akan lebih terarah. Sekali lagi, dengan agama, hidup itu akan lebih terarah. Bila dengan ilmu, hidup akan berarti akan tahu apa yang dikerjakan. Tapi dengan dibimbing oleh agama, maka kehidupan manusia akan terarah. Lebih terarah. Maka, jikalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka fahamkan dia dengan agama. Karena dengan agama, manusia bisa mengenal mana yang haram dan mana yang halal. Contoh, sekarang saya ada kopi. Kopi ini kalau kemudian dibeli dengan uang yang halal, maka walaupun ketika kopi itu pahit, pahitnya kopi itu tetap halal. Tapi walaupun kopi itu dicampur gula, namun kopi itu dari ngutil, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walaupun kopi itu manis, tapi manisnya kopi itu tetap haram. Karena diperoleh dengan, lah untuk tahu halal haram dari mana? Ya dari agama. Maka betul jika kemudian dengan agama akan terarah. Sehingga menjadikan Allah akan memberikan kebaikan pada orang yang dipahamkan dengan agama. Kemudian, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jadi Umar itu menakut-nakuti bahwa Allah akan apa itu menginginkan orang-orang yang dengan dipahamkan agama. Kemudian Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Innama ana khazinun. Innama ana khazinun. Sesungguhnya aku seorang yang menyambung. Yang menyambung itu apa? Memberikan sesuatu. Menyambung memberi khazinun. Faman a'taituhu anti bin nafsi, dan barang siapa yang aku beri dengan kebaikan dirinya, fayubarikulahu, maka diberkahi dirinya fi dengan kebaikan itu. Waman a'taituhu an mas'alati wasyarrihi, dan barang siapa yang aku berikan dari masalah dan keburukannya, karena kalladzi yaqulu la yashfa, maka sungguh dia apa? Dia adalah orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Jadi ketika orang yang akan diberikan dengan sesuatu masalah dan kerakusan, ketamaan, maka dia makan tidak pernah kenyang. Kenapa? Selalu haus. Karena dengan sifat rakusnya. Dan ada beberapa riwayat dari Imam Muslim lain, juga ada dari Ad-Darimi, At-Tirmidzi, Imam Malik, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Dalam kitab hadis masing-masing, semua hadis tersebut adalah memiliki derajat yang sahih. Sekali lagi, dari masing-masing hadis itu memiliki derajat yang sahih, di mana kecuali di dalam riwayat Ad-Darimi yang diklaim dhaif tersebut menjadi kuat karena mutafakun alaih, dikuatkan dengan Bukhari Muslim, kemudian disepakati oleh dua muhadis tertinggi yaitu Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang tentang tafaqquh fiddin sebenarnya adalah menafsirkan dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 122, di mana di situ di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 itu membimbing kita bahwa tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama, maka mereka itu nanti kalau kemudian yang berangkat, kalau semuanya berangkat perang, kemudian mati semua, atau semuanya berangkat perang, kemudian ketiap pulang, siapa yang mengajari mereka? Maka sisakan di antara mereka untuk apa? Yufaqihu fiddin. Sekali lagi, sisakan di antara mereka untuk memperdalam agama, mempelajari ilmu dengan harapan mereka yang pulang perang akan mendapatkan pemahaman tentang agama dari apa yang telah dipelajari.
Karena itu di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa tidak semua orang ikut berjuang berjihad dengan berperang, namun di antara umat Islam itu ada yang fokus pada pendidikan untuk mengajarkan ilmu tentang hukum, tentang syariat, tentang ibadah, tentang akhlak, sehingga ketika pulang perang ada yang membimbing mereka untuk tetap berada di dalam jalan yang Allah kehendaki. Untuk mana? Agar hidupnya tetap terarah. Kemudian, bagaimana dengan tujuan pendidikan? Terkait dengan tujuan pendidikan, yaitu ini kita ambil dari pertanyaan malaikat, kita ambil dari pertanyaan malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW. Ini saya ambil di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 48, di Sahih Bukhari, hadis nomor 48, bahwasanya satu ketika Rasulullah SAW, sekali lagi Rasulullah SAW satu ketika datang kepada manusia, kepada sahabat-sahabat, kemudian fatahu Jibril, saat Rasulullah berada di hadapan sahabat-sahabat itu, maka datanglah Jibril dan Jibril berkata, faqala, berkatalah, bertanyalah Jibril, mal iman, apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, al imanu antu'minu billahi, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, wa malaikati, malaikat Allah, wa kutubi, kitab-kitab Allah, wa liqaihi, dengan pertemuannya kepada Allah, wa rusuli, dan utusannya, tu'minu bil ba'si, kamu beriman tentang hari kiamat. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, mal Islam, apa itu Islam? Maka Rasulullah menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah anta'budallaha, bahwasanya kamu menyembah Allah, wala tusyrika, dan kamu tidak menyekutukan Allah bihi syai'an, dengan sesuatu pun, wa tuqimus sholat, dan kamu tegakkan sholat, wa tu'addi zakat, kamu menunaikan zakat, al-mafruḍah, yang diwajibkan, watasumu Ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Qala, kemudian tanya lagi, mal ihsan, apa itu ihsan? Qala, Rasulullah menjawab, anta budallaha, bahwasanya kamu menyembah Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau tarohu, tahu Allah, fa'ilam takun, dan jika kamu tidak dapat tarohu, melihat Allah, fa'innahu, maka sesungguhnya Allah yaroka, melihatmu. Kemudian ganti tanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu datang? Qala, Rasulullah menjawab, mal mas'ulun anha bi'alamin sa'il, yang bertanya lebih tahu dengan orang yang ditanyai. Artinya bahwa yang bertanya itu lebih tahu kapan kiamatnya daripada yang ditanya. Kau Jibril lebih tahu daripada aku gitu. Sa'ukhbiruka, berikan aku kabar, an asyrotiha, tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Apa tanda-tanda kiamat? Idza waladat amatun robbaha, jikalau sudah ada seorang budak melahirkan tuannya. Wa idza tatawala ru'atal ibili al-buhmu fi bunyanin khamsin. Jadi kalau kemudian kita lihat di berikutnya, dan saat ditanya tentang apa? Tentang kiamat, maka sesungguhnya hanya Allah, hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat, dan yang tanya jauh lebih tahu. Dan kemudian di hadapan itu, maka saat itulah yang kemudian apa? Ketika ditanya tentang kiamat itu, jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika para penggembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung, jadi tanda-tanda kiamat itu adalah ketika sudah lahir seorang tuan dari budak-budak, dan kemudian ada penggembala yang berlomba-lomba membangun gedung selama 5 masa, dan tidak ketahui lamanya sampai kapan, hanya Allah yang tahu. Maka di saat itulah kemudian Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran surah Luqman ayat 34. Apa yang dibaca surah Luqman ayat 34, dan kemudian disitulah kemudian Nabi berkata di hadapan, berkata,
Nabi SAW berkata, hadapkan dia ke sini. Tetapi para sahabat tidak melihat sesuatu pun. Maka Nabi bersabda, dialah malaikat Jibril. Datang kepada manusia untuk mengajarkan agama. Sekali lagi, datanglah malaikat Jibril untuk mengajarkan agama. Abu Abdullah berkata, semua itu hal diterangkan beliau yang dijadikan sebagai iman. Artinya apa? Bahwa pokok-pokok agama itu ada pada sisi iman, Islam, dan ihsan. Iman itu berarti akidah, Islam itu adalah ibadah, ihsan itu adalah akhlak. Ada 3 pilar dalam pendidikan itu, iman, Islam, dan ihsan. Iman itu adalah mengajarkan sisi-sisi pokok-pokok yang mendasarkan hakikat hidup kita ini, dari mana kita hidup, untuk apa kita hidup, dan kemana arah kita hidup. Sekali lagi, dari mana kita hidup, untuk apa kita hidup, dan kemana arah kita setelah kita hidup di dunia. Itu diajarkan lewat apa? Lewat iman. Antuk minu billahi wal yaumil akhir. Dan Islam adalah mengajarkan kerangka bagaimana kita hidup di dunia ini. Sekali lagi, Islam adalah bagaimana kita mengajarkan untuk hidup di dunia ini. Interaksi antara manusia ini. Bagaimana manusia ini menjadikan ad-dunya mazru'atul akhirah. Sekali lagi, bagaimana manusia menjadikan ad-dunya mazru'atul akhirah. Karena ad-dunya mazru'atul akhirah, maka bagaimana manusia ini mengantisipasi dari kehidupannya. Sekali lagi, bagaimana manusia ini bisa mengantisipasi dari kehidupan yang dijalankan. Maka tentu ketika mengantisipasi kehidupan yang dijalankan itu, di saat itulah kemudian manusia diharapkan mampu menangkap fenomena-fenomena kehidupan yang mengajarkan manusia untuk selamat. Lewat apa? Lewat di Islam, di ibadah. Lewat ibadah itulah yang kemudian manusia bisa menjalankan kehidupan ini menuju kehidupan yang selamat dunia akhirat. Kenapa? Lewat apa? Lewat pendidikan Islam itu diajari tentang syahadat, diajari tentang sholat, diajari tentang zakat, puasa, haji, muamalah, hukum-hukum, jinayat, dan sebagainya. Nah, di saat itulah yang kemudian manusia akan mendapatkan titik kebaikan dalam kehidupannya, sehingga titik kebaikan itu akan menjalankan manusia ini untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan arah panduan-panduan syariat Islam di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasul. Kemudian akhlak. Akhlak apa? Diajari bagaimana dia menjalankan kehidupan ini dengan baik. Sehingga bisa mengenal mana yang baik, mana yang benar. Mana yang salah, mana yang santun, mana yang mendatangkan manfaat, mana yang mendatangkan madharat, mana yang untuk mengukur baik dan buruk itu adalah lewat akhlak. Berpakaian, bagaimana berpakaian tentang sopan santun, dari mana? Di akhlak. Nah, disitulah kemudian bagian dari ini akan mengajarkan manusia untuk apa? Untuk tetap bisa bersinergi dengan orang lain. Saya kira itu. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Mbak Risma, Mas Aufal, ada yang ditanyakan? Betul, Pak. Ada yang ditanyakan? Silakan. Mbak Risma. Halo? Betul, Pak. Mbak satunya siapa? Saidah. Mbak Saidah. Ada yang ditanyakan Mbak Saidah? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Oh, bisa dilanjut ya? Dilanjut? Halo? Kita lanjut ya. Karena sebentar lagi nanti oh, nanti kalau mati dibuka lagi Mbak ya. Baik, saya lanjut sekarang. Saya lanjut.
Kemudian di hadis berikutnya, agdu aliman au muta'aliman au mustami'an wala takun robian batuhlik. Jadilah kau orang yang alim, dengan alimnya itu mau mengajar. Jika mengajar tidak bisa, au muta'aliman, atau mengajar. Jika jadilah kalian orang yang alim sehingga dengan alim itu bisa mengajar. Jika belum bisa mengajar, muta'aliman, belajar. Jika belajar tidak bisa, au mustami'an, atau mendengar. Wala takunir robi, tapi jangan engkau menjadi orang yang keempat. Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, mencintai tidak, malah memusuhi, maka fatuhlik, maka engkau akan rusak. Fatuhlik, engkau akan rusak. Di hadis kedua disebutkan bahwa sami itu Nabi SAW yaqul bersabda mayuritillah khairan yuwaffiquhu fiddin wa inama ana qasimun wallahu yu'ti walan tanzalu ahadil ummah qaimatun ala amrillah wala la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Ini sama dengan tadi, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan difahamkan dalam hal agama yang sesungguhnya dialah adalah pembagi ilmu, sementara Allah lah yang menganugerahkannya, dan selama umat Islam berpijak pada perintah Allah, maka orang-orang yang berselisih tidak akan berbuat keburukan terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Artinya apa? Tetap yakin bahwa orang selama berada di jalan yang benar, jangan takut dengan sesuatu yang terancam. Di hadis ketiga, man salaka tariqan yaltamisu bil ilman sahalallahu tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan al jannah. Siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Dan berikutnya adalah Mami Mauludin yang tadi sudah kita bahas tadi, bahwa tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali dilahirkan dalam fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dan disitulah kemudian, sebagaimana hewan yang melahirkan hewan yang sehat, apakah engkau melihatnya terputus hidungnya? Maka kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah, terserah kalian. Tentang apa? Fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah. Artinya Allah sudah menciptakan manusia sempurna wujudnya, bentuknya. Tapi tinggal bagaimana. Ibarat sangkar, ibarat wadak. Bagaimana wadak ini tetap indah, baik. Maka tentu diajari dengan ilmu di dalam dirinya. Bukan hanya bentuknya aja yang baik, tapi dalam dan luar juga baik. Banyak orang cantik kemudian menjual diri, banyak orang tampan kemudian menjual diri, banyak orang cantik tampan tapi kemudian berada di jalan sehingga menyebabkan dirinya itu lebih rendah daripada hewan. Masih ingat? Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku sediakan calon penghuni neraka jahanam sebagian besar dari jin dan manusia. Mereka yang lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak memahami, wal ma'yunu la yubasiruna biha, punya mata tapi buta, wal adzanu la yasma'una biha, punya telinga tapi tuli, ulaika kal an'am, maka mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina. Apa artinya? Agar tidak lebih hina dari binatang, manusia yang cantik, manusia yang tampan, maka sungguh ini perlu diajari dengan agama agar hidupnya lebih terarah. Maka bagaimana? Inilah pendidikan. Dan sungguh Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, tidak seorang bayi dilahirkan melainkan dalam keadaan suci. Kemudian Nabi berkata, bacalah ayat fitratullah. Nah, inilah yang kemudian dapat kita ringkas bahwa dalam perspektif hadis ada 5 tujuan. Pertama adalah membentuk dan mengembangkan sirkel ilmiah kun aliman wala kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kali pengajar atau belajar atau pendengar atau yang mencintai, tapi jangan jadi yang kelima. Adalah bagian apa? Hidup ini adalah thalabul ilmi minal mahdi lalati. Menuntut ilmu itu dari lahir sampai liang lahat. Selama masih ada nyawa, maka di situ tetap berlangsung. Yang kedua adalah penghambaan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali menghambakan diri kepada Allah. Yang ketiga, yufaqihu fiddin.
Untuk apa? Mendapatkan kebaikan. Yang keempat adalah destinasi ukhrawi. Dengan ilmu kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sesaat, kehidupan di dunia yang 1000 tahun itu hanya sehari di akhirat. Nah, sehingga dengan destinasi akhirat ini kita tahu kita akan semakin semangat untuk belajar. Seperti Mbak Risma dengan capek-capek adalah kurikulum. Tentu kurikulum itu ada 4. Kurikulum tentang iman, kurikulum tentang pendidikan ibadah, pendidikan Islam, kurikulum tentang pendidikan akhlak, dan kurikulum yang mengembangkan potensi. Satu potensi saja yang dikembangkan. Karena sesungguhnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya 99 nama, maka berdoalah dengan 99 nama. Itu terkandung pesan bahwa ada sekian banyak potensi. Ambil satu potensi. Allah punya nama Adil. Berarti bagaimana mengembangkan potensi untuk adil? Bimbinglah dia menjadi hakim yang adil. Bimbinglah dia jadi wasit yang adil. Bimbinglah musawir, maha merupa, pembentuk. Maka manusia punya potensi untuk menjadi musawir, pelukis, perupa. Nah, lewat itu menjadi seniman, musawir. Nah, itulah kemudian bisa dikembangkan. Dan itu manusia hanya butuh dalam keseharian bagaimana bisa makan, bisa melangsungkan keberlanjutan kehidupan, sehingga dengan begitu dia akan mengambil apa yang ada dalam kehidupan ini secukupnya dan sepenuhnya. Yang paling penting adalah bagaimana kehidupan yang kita jalani ini tetap selamat dunia akhirat. Itu kurikulumnya. Kemudian berikutnya setelah kurikulum, materinya sama dari kurikulum itu. Materi tentang bagaimana materi-materi bisa mengembangkan fitrah manusia. Materi tentang bagaimana membimbing untuk beribadah kepada Allah. Materi untuk membentuk pribadi yang kuat. Dan sekarang metode terakhir. Metode, ada metode Paikem. Dasarnya apa? An Abi Musa qala kana Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW idza ba'atsa ahadan, ketika mengutus seseorang min ashabi, dari sahabatnya, fi ba'di amrihi, dari sebagian perintahnya, qala basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru, basyiru, gembirakanlah dia, wala tunaffiru, jangan engkau buat lari dia, yassiru, mudahkanlah mereka, wala tu'assiru, jangan engkau persulit. Ini kemudian diimplementasikan dengan Paikem, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, kemudian enak dan menyenangkan. Pembelajarannya aktif, inovatif, kreatif, enak dan menyenangkan. Bagaimana kita mengajar anak-anak dalam suasana seperti itu? Makanya dulu ketika kita belajar membaca Al-Quran itu kan ngaji habis maghrib itu kan Ustadz, guru-guru ngaji saya dulu itu bengis banget, salah langsung disamblet begitu, sehingga banyak yang tidak mau ngaji. Akhirnya apa? Bagaimana supaya anak ini mau ngaji? Maka dirintis kalau namanya Taman Pendidikan Al-Quran. Memberikan dogma, paradigma baru bahwa belajar ngaji itu menyenangkan, bukan menyusahkan, bukan menyakitkan. Kan disebut dengan taman. Taman itu adalah tempat yang sangat menyenangkan dan siapapun yang ada di dalamnya akan kerasan. Maka kemudian ada inovasi dari perintis-perintis pendidikan supaya bagaimana menjadikan anak-anak yang belajar ngaji itu menyenangkan, sehingga menjadi Taman Pendidikan Al-Quran, tempat yang menyenangkan untuk membimbing bisa membaca, menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Dan perintah Rasulullah adalah basyiru, buatlah mereka gembira, wala tunafiru, jangan engkau buat lari, yassiru, mudahkanlah mereka, wala tu'assiru, janganlah engkau persulit mereka.
Dan yang kedua adalah mengulang Rasulullah itu. An Aisyah rahimahullah. Dari Aisyah rahimahullah, kalau dia berkata, karena kalamu Rasulullah, bahwa ucapan Rasulullah adalah salam kalaman faslan yafhamu kullu sami'ahu. Kalam ucapan yang sangat jelas. Yafhamu yang memahamkan kulluman setiap orang sami'ahu yang mendengar. Jadi Rasulullah itu berkatanya tidak banyak, tapi pelan, jelas, dan langsung dapat dipahami. Makanya ketika diajarkan kepada sahabat, sahabat langsung hafal dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang lain adalah annahu kana idza sallama salasan wa idza takallama bi kalimatin a'ada salasan. Rasulullah sering memberikan salam itu 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum banyak yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sedikit. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru banyak yang jawab. Ulang sampai 3 kali. Berbicara pun ulang 3 kali dengan harapan bahwa sudah sangat jelas, fasih, tapi tetap diulang dengan harapan apa? Supaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah betul-betul menghujat di dalam kalbu. Kita mengajar pun jangan bosan. Bersama dengan Mbak Risma kalau menghafalkan Al-Quran kan diulang ya. Ya mungkin. Kemudian lalu peragaan demonstrasi. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirul yatim lahu au lillahi ana wa huwa kahatain fil jannah wa syarab malikun bisababah wal wusta. Nah, sambil menunjukkan bahwa orang-orang yang menanggung anak yatim itu maka seperti ini saya dengan orang yang anak kafirul yatim kahada, bahwa saya dengan orang yang menanggung anak yatim ini seperti 2 jari ini. 2 jari ini apa? Telunjuk itu 2 jari ini Rasulullah dan orang yang di sini berada di surga sampai memperagakan dengan harapan itu akan ini menjadi isyarat bahwa mengajar itu dengan demonstratif, dengan peragaan dan sebagainya. Dan itu yang menjadi metode-metode yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk satu ketika dari Abi Kilabah, katanya hadis dari Malik, kami mendatangi Rasulullah dan kami pemuda yang sebaya, kami tinggal bersama. Ini diceritakan bahwa ada pemuda 10, ada pemuda yang tinggal bersama Rasulullah selama 20 malam. Sekali lagi, pemuda ini tinggal bersama Rasulullah selama 20 malam. Sehingga pemuda ini dan Rasulullah adalah seorang yang penyayang dan memiliki sifat lemah lembut. Ketika beliau menduga kami ingin pulang dan rindu Abi Kilabah ini mau pulang, pemuda ini mau pulang, maka kemudian setelah pemuda ini mau pulang, Rasulullah berkata, irji'u ila ahlikum. Balik nang gone keluargamu. Wes balik nang gone keluargamu. Faqimu, maka dirikanlah sholat fihim bersama mereka. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Wamuruhum, perintahkanlah mereka. Wa dzakara asya'a, dan menyebutkan beberapa hal. Ahfadha, jagalah, wala ahfadha, dan apa? Untuk apa? Baik mereka yang hafal maupun yang tidak hafal. Wasollu, dan sholatlah kalian semua kama ro'aitumuni usolli. Ajarilah mereka sholat
seperti kamu melihat aku sholat. Fa'idha hadarat tisolatu falyu'adzin lakum ahadakum walayu ammakum akbarukum. Berarti Rasulullah memerintahkan bahwa pemuda ini kan sudah nyifati sholat bersama Rasulullah, sudah tahu gerakannya Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan untuk ajari mereka. Kemudian perintahkanlah mereka, sebutkan beberapa hal yang sudah aku suruhlah mereka, dan kemudian sebutkan beberapa hal yang sudah saya hafal, yang sudah dihafal maupun yang belum dihafal, dan berilah contoh sholat itu seperti melihat Rasulullah sholat. Nah, inilah menjadi asbabul wurud solu kama ro'aitumuni usolli. Ini adalah perintah Rasulullah pada pemuda yang tinggal 20 hari bersama Rasulullah dan kemudian suruh mengajari sholat seperti Rasulullah mengajari mereka sholat. Inilah yang kemudian bersyukurlah. Kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim yang sampai detik ini keislaman kita masih melekat di dada kita. Mudah-mudahan keislaman kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah sehingga kehidupan kita ini selamat lahir batin dunia akhirat, bukan hanya kita. Kalau saudara ini sudah menikah juga bisa mengajak istri atau suaminya mendidik anak-anaknya, sehingga mudah-mudahan kita semua sekeluarga, anak turun kita, istri kita, pendamping hidup kita senantiasa berjalan, berada di jalan yang Allah ridhoi, dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya, dibimbing dengan petunjuk-petunjuknya, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini tetap husnul khotimah dengan akhir yang baik, dengan membawa iman, Islam, dan ihsan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada murid-muridnya sampai ke guru kita. Karena guru kita yang mengajarkan kita adalah dari gurunya sampai sambung sanad kepada Rasulullah. Tanpa bisa menyebutkan urutan sanadnya, kita yakinlah bahwa sholat yang kita lakukan karena kita mencontoh dari guru kita dari gurunya dari gurunya, dan seterusnya. Dan kemudian kita dikasih kesempatan untuk bisa kuliah seperti ini, untuk bisa membaca hadis-hadis Rasulullah, sehingga memperkuat apa yang kita amalkan, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Maka inilah yang kemudian, sekali lagi, dengan ilmu, hidup akan lebih berarti, tapi dengan agama, hidup akan lebih terarah. Maka mudah-mudahan kita semua, anak turun kita, ditakdirkan untuk bisa mengarahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Halo? Ada pertanyaan? Mbak Risma? Boten, Mbak. Boten. Mbak. Tolong videonya dibuka. Saya absen dulu. Saya absen. Videonya dibuka. Videonya dibuka. Semuanya dibuka videonya. Dibuka. Saya tunggu. Videonya dibuka. Videonya dibuka ya. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oh, sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Kamis depan kita masuk ya. Masuk agak pagi ya. Jam 7.30 ya Kamis depan ya. Bisa? Insyaallah, Kita Pak. offline ya. Hah? Kamis depan kita offline ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.